Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel CMTV. Dan kali ini saya akan berbagi informasi tentang pemanfaatan limbah produk dari pertanian ya. Di negara kita ini memang lahan pertanian cukup luas meskipun terus berkurang. Nah, munculnya limbah pertanian karena hasil dari produktivitas pertanian cukup banyak dan bisa dimanfaatkan. Misalkan dari limbah hasil perkebunan kelapa itu menjadi kokopit, kemudian coco fiber, coco air, dan segala macam bentuknya ya, limbahnya. Kemudian juga dari tanaman jagung yang sangat favorit ini, muncul limbah misalkan janggal jagung, kemudian juga kelobotnya, dan segala macamnya. Nah, kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana memanfaatkan limbah jagung, yaitu janggal jagung atau bonggol jagung atau tongkol jagung untuk produk jamur gitu ya. Nah, memang jamur janggal jagung ini sebetulnya bukan khusus jamur janggal jagung ya, tetapi lebih condong ke jamur merang. Hanya medianya adalah janggal jagung. Dan ada perbedaan yang signifikan antara budidaya jamur yang ada di tempat kita dengan di luar negeri ya. Tapi kita akan fokus dulu di tempat kita yang tradisional. Oke, segera kita simak informasinya tentang bagaimana pembudidayaan jamur janggal jagung. Teman-teman, jamur janggal jagung itu kalau di tempat kita memang kita buat murni, pure dari janggal jagung. Nah, caranya begini. Ada beberapa tahapan ya. Di antaranya yaitu persiapan bahan dulu. Janggal jagungnya dicarikan yang bersih. Cara mencarikan yang bersih, maka ketika ada perontok jagung itu, Anda mendapatkan janggalnya, kemudian hari itu juga Anda jemur. Dijemur yang cukup luas gitu ya. Dijemur dengan cukup luas, ya sediakan sekitar 3 atau 4 gelangsi yang besar itu ya. 3 atau 4 gelangsi yang besar. Kemudian dijemur sampai kering. Mungkin butuh waktu 3 sampai 4 hari ya. Kalau cuacanya redup semacam ini mungkin butuh 3 sampai 4 hari untuk mengeringkan janggal jagung itu sampai benar-benar kering. Kenapa kering? Supaya steril ya, supaya steril. Nggak ada jamur-jamur yang berbahaya, jadi steril. Oke, setelah itu sediakan bahan untuk tumbuh jamurnya, yaitu ada dedak atau bekatul ya sekitar 2 sampai 3 kg ya dedaknya itu. Kemudian urea ya 250 atau seperempat ya. Kemudian ragi tapi yang bundar-bundar itu sekitar 7 lah, 7 ganjil gitu ya, 7 atau 9. Nah, kalau semuanya sudah siap, maka harus menyiapkan kumbungnya. Jadi kumbung atau tempat tumbuh jamurnya itu ya. Kumbung disediakan ya sekitar 1 meter, 84 meter lah, 1 kali 4 meter itu ya. Sudah cukup, 1 kali 4 meter itu sudah panjang sekali. Kalau mau mencoba satu saja, satu kumbung saja gitu ya. Nah, oke, kalau itu semua sudah siap, maka tahap yang berikutnya adalah membuat jamurnya itu, untuk bibit jamurnya. Jadi bukan bibit yang seperti di apotek kita beli, bukan, tetapi ini membuat bibit secara alamiah ya. Jadi tadi dedak dicampur dengan urea yang seperempat tadi ya, seperempat sampai ya seperempat lah, 250 gram itu dicampur di dedak itu sampai merata. Kemudian juga dicampur dengan ragi. 7 atau 9 ragi tadi digerus sampai halus gitu ya, sampai halus betul, sampai jadi bubuk, kemudian dicampurkan. Jadi ketiga bahan tadi dicampur sampai benar-benar merata ini, sampai benar-benar merata. Nah, ya 3 kilo lah, 3 kilogram sampai benar-benar merata. Nah, setelah merata, maka yang pertama adalah dilakukan janggal jagung yang sudah kering tadi nanti harus ditata 2 lapis ya. Jadi 3 atau 4 karung tadi ditata 2 lapis. Jadi lapisan pertama ditata merata di dasar kumbung itu ya. Setelah rata betul, maka
adonan tadi, saya sebut adonan tadi, adonan bibit jamur jungle tadi dibagi jadi dua. Separuh ditebarkan di atas jamur jungle tadi, di atas jungle yang sudah merata tadi, lapisan pertama ya, lapisan pertama, kemudian disiram pakai air, tapi nyiramnya harus hati-hati, jangan sampai kemudian bibit atau adonan tadi sampai jatuh ya. Pokoknya harus nempel di jungle jagung tadi. Jadi disiram air seperti air hujan itu loh, yang lembut gitu ya. Atau bisa pakai gayung dilubangi lembut-lembut gitu terus disiramkan merata. Jangan digambyur, dikebyur gitu ya hilang nanti bibit jamurnya, lepas dari jungle jagungnya. Nah, setelah itu maka lapisan kedua ditutupkan lagi. Lapisan kedua dari jungle jagung yang kering tadi ditata lebih rata lagi di atasnya gitu ya, di atasnya lebih rata lagi. Nah, kemudian setelah itu maka bibit atau adonan tadi ditabur lagi, ditabur sampai merata gitu, sampai merata, kemudian disiram air kayak tadi ya, disiram air yang merata tadi, yang lembut, yang halus tadi itu merata gitu. Nah, setelah itu kumbung ditutup ya, kumbungnya ditutup. Nah, ditutup pakai plastik supaya kelembapannya terjaga dan suhu panasnya terjaga gitu ya. Nah, itu hari pertama. Kalau kita pagi hari membuat, maka besok paginya lagi itu harus dibuka lagi, kemudian disiram lagi pakai air ya. Satu hari kan, sudah satu hari atau 24 jam disiram lagi pakai air. Nyiramnya juga harus hati-hati ya. Itu hari kedua. Nah, hari ketiga dibuka lagi, disiram lagi juga untuk menjaga kelembapan. Jangan terlalu banyak airnya, untuk menjaga kelembapan saja. Nah, setelah terjaga kelembapannya, maka ditutup lagi rapat gitu. Nah, hari keempat biasanya sudah tumbuh miselium, jadi bintik-bintik putih di sekujur jungle jagung itu. Anda lihat pasti ada itu bintik-bintik putih lembut sekali gitu ya, titik-titik itu putih warnanya. Nah, itu miselium, itu artinya tumbuh. Nah, kalau sudah tumbuh semacam itu, hati-hati menyiramnya. Ini hari keempat biasanya. Menyiramnya harus hati-hati. Pakai semprotan untuk ini apa? Untuk memandikan burung itu loh ya, atau menyemprot tanaman, tapi bikin mode yang halus itu, yang lembut airnya, yang kepiur itu ya. Nah, itu disemprot seperti itu, agak ya secukupnya aja, tapi jangan diguyur. Nanti kalau diguyur miseliumnya bisa lepas dan nggak tumbuh lagi. Makanya harus disiram pakai semprotan yang lembut itu, yang mode lembut itu ya. Nah, itu dilakukan seperti itu. Kemudian hari kelima juga masih semprot seperti itu, yang lembut seperti itu, dengan tetap menjaga kelembapan. Hari ke-6 juga sama, kelembapannya harus dijaga, dan menyemprotnya jangan sampai miseliumnya itu patah gitu ya. Nah, hari ke-7 biasanya sudah panen, sudah bisa dipanen. Karena hari ke-6 miselium sudah tumbuh agak besar, kemudian hari ke-7 biasanya sudah ada yang panen. Nah, kalau sudah panen semacam itu boleh disiram lagi seperti biasanya, karena miselium sudah sangat kuat di situ ya. Nah, teman-teman, jamur jungle ini kalau sudah hari ke-8 dan panen, ini sudah benar, dan ini waktu yang tercepat ya, yang pernah saya lakukan di kebun saya. Ini waktu yang tercepat. Jadi hari ke-7 sudah panen atau hari ke-8 sudah panen. Kalau sudah seperti itu berarti berikutnya akan panen terus tiap hari. Jadi panennya ya sore biasanya, jam-jam habis duhur atau jam-jam 2 gitu dipanen, kemudian disiram lagi, dipanen, disiram lagi tiap hari ya. Nah, setelah panen memang lebih bagusnya untuk ini apa, untuk air yang disiramkan bisa diambilkan dengan air cucian beras. Air cucian beras itu cukup bagus untuk ini apa, untuk perangsang tumbuhnya jamur ini ya. Jadi jamurnya biar tumbuh. Jadi tiap hari. Nanti kalau sudah hari ke-8, hari panen gitu, habis panen terus disiram, ditutup lagi. Nanti besoknya seperti itu. Biasanya jamur semacam ini akan bertahan atau siklusnya bisa 1 bulan ya. Jadi sekali kita melakukan kegiatan tadi, mempersiapkan tanaman, kemudian mempersiapkan jungle jagungnya itu, kemudian juga dedak dan segala macamnya, bekatul tadi,
ini bisa kita pakai sampai 30 hari. Artinya hari ke-8 sudah mulai panen sampai hari ke-30. Nah, biasanya hari ke-30 ini sudah habis nutrisi yang ada di jungle jagung itu ya. Karena habis maka harus diganti lagi. Seperti itu. Nah, tempatnya yang cocok memang kalau bisa sinar matahari hanya kena 25% ya. Jadi 75%-nya itu kena rindangan pohon atau kena tidak sampai terkena langsung matahari. Jadi hanya 25% saja matahari bisa terkena kumbung ini. Nah, itu yang paling bagus tumbuhnya akan semacam itu. Kalau terlalu banyak sinarnya juga nanti nggak akan bagus ya. Tetapi itu tadi perbandingannya. 75% terlindung oleh pepohonan atau kita lindungi dengan sengaja gitu, dengan waring ataupun dengan apapun lah, pokoknya jangan sampai 100% kena matahari karena nggak akan bisa tumbuh dengan bagus. Oke, itu cara-cara menanam jamurnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.